Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Putra Ardiansyah, mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan program studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bab 1 dari tugas akhir atau penelitian yang sedang saya kerjakan. Tugas akhir yang saya kerjakan bertemakan rancang bangun sistem proteksi aktif kebakaran dengan judul Fire Risk Assessment dan evaluasi perancangan fire protection system pada gudang perusahaan retail bank. Nah, dalam bab 1 ini yang coba saya jelaskan meliputi yang pertama latar belakang penelitian, kemudian dilanjutkan rumusan masalah penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah batasan-batasan masalah yang ada pada penelitian. Oke, langsung saja. Latar belakang penelitian. Nah, apa sih yang melatar belakangi saya mengambil tugas akhir tersebut? Perlu diketahui, salah satu perusahaan retail yang ada di Surabaya, Jawa Timur, memiliki gudang dengan luas kurang lebih 1 hektar. Nah, gudang tersebut menyimpan bahan-bahan mudah terbakar, yaitu yang dominan adalah karet ban, baik itu ban baru maupun ban bekas. Nah, selain menyimpan ban, gudang tersebut juga menyimpan bahan-bahan mudah terbakar lainnya, seperti kardus bekas, kemudian oli motor, sampai dengan palet kayu. Nah, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 186 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pengurus atau pengusaha wajib untuk mencegah, kemudian mengurangi, dan memadamkan kebakaran, serta adanya latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Nah, penelitian ini saya kerjakan dengan latar belakang sistem proteksi kebakaran aktif yang ada pada gudang yang dimiliki perusahaan ini tidak memadai. Maka dari itu, saya akan mencoba mengevaluasi ulang mengenai sistem proteksi aktif kebakaran yang ada di gudang tersebut. Nah, cara mengevaluasinya bagaimana? Perlu diketahui, sejak perusahaan ini ada di Surabaya di tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah mengidentifikasi bahaya yang ada di gudang tersebut. Maka dari itu, langkah pertama yang saya ambil adalah mengidentifikasi bahaya tersebut dengan menggunakan metode HIRA-DC atau Hazard Identification and Risk Assessment Determining Control. Mengapa menggunakan metode HIRA-DC tersebut? Adalah gunanya untuk menentukan pengendalian dari bahaya yang ada. Nah, dalam pengerjaan mengidentifikasi bahaya ini, metode HIRA-DC ini saya mengacu pada Australian Standard atau New Zealand Standard dan OHSAS 18001. Kemudian dari hasil identifikasi bahaya tersebut menggunakan metode HIRA-DC tersebut akan juga dilakukan analisa risiko kebakaran, yaitu Fire Risk Assessment, dengan menggunakan metode Fire Concept Tree. Nah, gunanya apa sih analisa risiko kebakaran ini? Nah, analisa risiko kebakaran ini tujuannya adalah untuk keselamatan kebakaran yang ditujukan untuk mengkarakteristikkan kemungkinan terjadinya kebakaran dan potensi dampak kebakaran yang akan diterima. Nah, metode Fire Concept Tree ini dalam Fire Risk Assessment saya mengacu pada NFPA 550. Nah, dari hasil analisis tersebut digunakan sebagai penentuan rekomendasi
berupa perancangan instalasi sistem proteksi kebakaran aktif di gudang berdasarkan NFPA 230. Dan yang terakhir adalah divalidasi dengan menggunakan software yang ada. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian yang saya kerjakan ini terdiri dari 4 ya, yaitu yang pertama, bagaimana sih mengidentifikasi bahaya menggunakan metode iradisi pada area gudang tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana menganalisa resiko kebakaran dengan menggunakan Fire Risk Assessment dengan metode Fire Safety Concept Tree. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi perancangan instalasi sistem proteksi kebakaran aktif di area gudang tersebut berdasarkan NFPA 230. Dan yang keempat, bagaimana hasil validasi dengan menggunakan software yang ada. Nah, kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus selaras ya sama rumusan masalah. Tujuan penelitian ini juga terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama mengidentifikasi bahaya pada area gudang perusahaan retail dengan menggunakan metode iradisi. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis resiko kebakaran menggunakan Fire Risk Assessment dengan metode Fire Safety Concept Tree. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi perancangan instalasi sistem proteksi kebakaran aktif di area gudang tersebut. Dan yang keempat adalah mengetahui hasil validasi menggunakan software yang ada. Nah, untuk manfaat penelitian yang saya kerjakan ini ada 2 ya, yaitu untuk mahasiswa dan yang kedua untuk perusahaan. Nah, apa sih manfaat untuk mahasiswa? Manfaat untuk mahasiswa ini diharapkan mampu untuk mengimplementasikan ilmu analisis risiko kebakaran di tempat kerja yang telah dipahami dan didapatkan pada saat perkuliahan. Nah, pada penelitian ini juga meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis, saya juga sebagai mahasiswa, dalam menganalisa risiko menentukan rancangan. Nah, untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan untuk melakukan perbaikan pada sistem proteksi kebakaran, sehingga dapat mengurangi kerugian baik dari segi operasional, biaya, dan waktu dalam jangka tertentu. Dan yang terakhir adalah batasan masalah. Batasan masalah yang ada pada penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian ini dilaksanakan di gudang perusahaan retail yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, identifikasi bahaya menggunakan metode iradisi, yang pastinya dilakukan pada area gudang perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, analisa resiko menggunakan Fire Risk Assessment dengan metode Fire Concept Tree. Yang keempat, penilaian Fire Concept Tree tersebut mengacu pada standar NFPA 230, yaitu Fire Protection Standard for the Fire Protection of Storage. Yang kelima, penelitian ini tidak membahas mengenai biaya perancangan instalasi sistem proteksi kebakaran. Yang keenam, penelitian ini tidak membahas mengenai pemeliharaan dan maintenance. Dan yang terakhir adalah penelitian ini tidak membahas mengenai instalasi listrik dari perancangan instalasi sistem proteksi kebakaran. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.